Shalom saudara, Bet Hamidras kita hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat yang pertama sampai dengan 18. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-15 sampai 18 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudara, tema hari ini saya beri tema antara iman dan pangan. Saudaraku, pertempuran yang terberat untuk kita menangkan bukan melawan iblis, bukan pula melawan dunia. Tetapi saudara, justru pertempuran yang paling berat itu adalah melawan keinginan kita sendiri. Kenapa saudara? Karena iblis dan dunia sudah dikalahkan secara sempurna oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Namun musuh yang paling berat untuk kita kalahkan tidak lain adalah keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri adalah musuh yang paling sulit dikalahkan, dan memang sulit untuk mengendalikan diri sendiri, terutama ketika diperhadapkan dengan kebutuhan jasmani. Banyak orang mudah menyerah, sehingga mereka rela melakukan cara-cara yang tidak berkenan di hati Allah. Saudara, umat Israel telah lolos dari kejaran Firaun. Namun mereka masih harus menghadapi kekejaman padang gurun Syur. Bahan pangan yang telah habis selama 3 hari perjalanan membuat mereka lapar, membuat mereka haus. Saat itulah saudara, ketika mereka lapar dan ketika mereka haus, ketika mereka butuh makan dan butuh minum, mereka harus memilih antara mengendalikan diri dengan tetap mempercayai Tuhan sepenuh hati, atau kehilangan kontrol diri sehingga bersungut-sungut dan mengomel serta menggerutu kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, mereka memilih menggerutu, mereka memilih mengomel, bahkan menyangkal Tuhan. Dan sikap seperti ini kelak terus-menerus berulang. Baru soal perut, mereka sudah bersungut-sungut. Baru soal makanan, mereka sudah menyangkal Tuhan. Sehingga Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Betapa jongkoknya kualitas iman mereka saudara, sehingga mudah bersungut-sungut ketika berkaitan soal perut. Padahal saudara, baru saja Allah melakukan keajaiban dengan membelah laut Teberau, dan mereka pun merespon dengan puji-pujian. Namun selang 3 hari setelah peristiwa itu berlalu, ketika mereka kembali menghadapi persoalan, dan saat itu soal makanan, dari pujian berubah menjadi nyinyiran. Meskipun demikian saudara, Allah masih memenuhi kebutuhan umatnya, yakni menyediakan air dan mengirimkan mana pada pagi hari serta daging pada waktu petang. Menariknya, Allah bukan hanya memberi kebutuhan jasmani, namun juga rohani. Dikatakan dalam Keluaran 15 ayat 26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, Allah tetap memberikan firman. Walaupun dia ngasih makanan, walaupun dia ngasih minuman. Kenapa saudara? Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Makanan memang diperlukan untuk pertumbuhan, namun firman juga diperlukan untuk memelihara iman.
Karena itu saudara, mari kita tidak hanya berjuang untuk kebutuhan jasmani, namun juga berjuang untuk kebutuhan rohani. Sangat miris saudara, apabila karena kebutuhan jasmani kita rela meninggalkan kehidupan rohani. Memang keinginan duniawi kita dapatkan, namun kita kehilangan yang sorgawi. Tuhan memberkati. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena itu tolonglah kami bukan hanya berjuang untuk kehidupan jasmani, tetapi kami juga berjuang untuk kehidupan rohani, berjuang beribadah, berjuang bersaat teduh, berjuang untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami menjadi umat yang utuh. Hamba-Mu berdoa ya Bapa untuk beberapa kegiatan sinode ke depan di tengah-tengah merebaknya kasus Omikron. Yang pertama, retreat hamba Tuhan yang akan diadakan di Batu tanggal 22 sampai dengan 24 bulan ini. Kiranya Tuhan tolong segala keputusan mengingat pandemi ini, biarlah hikmat yang dari surga yang akan menyertai. Demikian juga setiap gereja telah mempersiapkan usulan-usulan untuk pembangunan tubuh Tuhan, dan juga berdoa untuk penabisan pendeta tanggal 24 Februari di GKT Hosana. Ada 4 hamba-Mu yang akan ditabiskan, penginjil Andri, penginjil Sarah, penginjil Foni, dan penginjil Dwida. Biarlah keempatnya mempersiapkan diri sebagai seorang pendeta dengan jabatan baru, dengan tugas yang baru untuk pembangunan tubuh Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapak untuk penabisan pendeta di GKT Banyuwangi pada tanggal 3 Maret. Kiranya juga Tuhan tolong panitia yang mempersiapkan juga situasi biarlah berjalan makin kondusif, dan pandemi ini pun juga makin dapat teratasi dengan baik. Dan tolonglah hamba-Mu yang akan ditabiskan supaya benar-benar menjadi seorang hamba yang menyenangkan hati-Mu, menjadi seorang pelayan Kristus yang baik di tengah-tengah pelayanan. Berdoa juga untuk prasidang majelis pada tanggal 15 sampai dengan 16 Mei. Tuhan tolong penatua-penatua di dalam memikirkan akan gereja Kristus Tuhan ke depan, biarlah mereka memikirkan dengan pikiran Tuhan, dengan hukum Kristus yang akan menuntun mereka. Kami semua yang sudah bersaat teduh, biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman, sehingga kami menjadi orang-orang yang berjuang juga untuk kehidupan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.